Baik, selamat datang kawan-kawan. Untuk kesempatan kali ini saya akan mulai lebih awal ya. Jadi jam 11-an kurang lebih saya membuat video ini. Jadi belum break sesi 1 ya, tapi hampir ya. Untuk tanggal 23 Maret 2021 saya bahas dulu mengenai IHSG ya. Jadi kalau kita lihat IHSG sekarang posisi dia masih dalam kondisi sideways ya. Dia akan berjuang untuk berusaha untuk breakout dari resistennya kurang lebih di sini sekitar 6395 ya. Jadi dia akan berusaha untuk breakout ke atas resistance dalam minggu-minggu ke depan. Kemudian supportnya kurang lebih kalau di area sideways-nya ya, kurang lebih di area sekitar 6167 ya. Jadi kalau dia selamat di atas ya kurang lebih 6150 lah. Selama dia di atas 6150 dia masih bagus ya kondisinya indeks kita ya. Jadi jangan terlalu takut, fokus pada saham-saham yang ada di portfolio masing-masing ya. Jadi jangan terlalu takut akan berita, misalnya dikit-dikit ada berita Amerika begini terus begitu takut gitu ya. Jadi tetap fokus kepada saham masing-masing ada di portfolio. Untuk pembahasan hari ini saya bahas mengenai kurang lebih 12 saham ya. Untuk saham-saham yang kenaikannya di atas 2% minimum dan value transaksinya 12 value transaksi terbesar ya. Untuk pertama saya bahas mengenai NATO ya. Kalau kita lihat di sini NATO bagi yang sudah punya, pasang aja stop lossnya di 535 dan di 510 ya. Bagi yang belum punya NATO, kalau mau beli tunggu kalau dia berhasil naik minim ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 570, tapi untuk amannya tunggu kalau ketika dia naik ke atas 580 kalau mau beli ya. Nanti target price-nya di mana? Dia akan menguji level ini dulu ya, kurang lebih ya 640 ya. Kalau kita lihat tarik garisnya di sini 640, jadi dia akan menguji ini dulu. Kalau dia berhasil di atasnya, ini ada swing high di sini ya, kurang lebih 675 ya. Jadi dia masih bisa mencapai target minim ya 675 ya. Terdekat pun dia masih sekitar 640, harusnya bisa tercapai kalau dia sudah berhasil naik ke atas 580. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 675, target price-nya terdekatnya kalau kita lihat di swing high di sini 715 ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 715 boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih targetnya di 745 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 750 boleh tambah lagi dengan target kurang lebih di 800 ya. Itu Fibonacci extension 61,8%. Jadi itu untuk NATO ya. Kemudian untuk ICBP sudah saya bahas di analisa mingguan ya. Jadi yang sebelumnya yang sudah buy selamat ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia kenaikannya loncatnya cukup tinggi ya. Di hari ini sepertinya gap up ya. Sebentar saya cek dulu apakah benar dia loncat ya. Jadi untuk ICBP dia gap up ya. Jadi close-nya kemarin 8825 dan hari ini dibuka 9100 ya. Bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stop-nya di sini ya. Di 9025 dan di sini 8900. Itu bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya ICBP, kalau mau buy boleh buy. Saat ini dia sedang menguji level retracement 38,2% ya. Jadi kalau mau buy, kalau yang belum buy tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 9275 ya. Jadi kalau hari ini dia berhasil naik ke atas 9275 boleh buy. Target terdekatnya di mana? Kalau kita lihat di sini targetnya 61,8% masih memungkinkan tercapai ya. Jadi sekitar 9700. Jadi bagi yang belum buy, kalau mau buy tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 9275 buy dengan target terdekat kurang lebih kalau di area 61,8% di 9700. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas swing high-nya ini ya, ini swing high-nya 9.900 ya. Kalau dia naik lagi di atas 9.900 maka boleh tambah lagi atau average up ya. Target terdekatnya kurang lebih di 10.200-an ya. 10.200 sampai 10.225. Itu minim ya. Bisa-bisa dia dikasih sampai 10.400 sampai 10.625 ya untuk ICBP. Jadi masih cenderung bagus ya ICBP ya. Jangan buru-buru jual. Kemudian berikutnya untuk INDF, maaf untuk bumi ya. Untuk bumi saya sudah bahas sebelumnya ya di analisa harian kemarin.
Hari ini dia mencapai high-nya di 77. Jadi yang sudah punya, kalau belum pasang trailing stop atau stop loss, pasang aja di low-nya hari ini ya, 68, dan di 65 ya, bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas high-nya hari ini. High-nya hari ini 77. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 77, boleh buy ya. Karena saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau di atas 76 ya. Kalau hari ini di atas 77 ya, itu boleh buy, atau sekalian di atas kalau kita lihat di sini retracement level 23,6%, kurang lebih di area 79 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas ini ya, paling minim yang sebelumnya ini ya, 81 ya, itu boleh tambah lagi ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 77 hari ini, boleh buy. Kemudian kalau naik lagi di atas 81, boleh tambah lagi atau buy up ya. Kalau dia berhasil bertahan di atas 81, maka target terdekatnya di 94 kurang lebih ya. Kalau kita lihat di sini retracement level 38,2% di 93 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 94, itu boleh tambah lagi average up dengan target berikutnya kurang lebih di minim di sekitar 106 sampai 120 ya, sesuai dengan pembahasan saya hari sebelumnya ya, analisa harian untuk tanggal 22 Maret 2021 ya, saya sudah bahas sebelumnya. Jadi untuk bumi sejauh ini sih cukup bagus ya. Jadi kalau yang belum punya, boleh tambah nanti ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 77 ya. Kalau naik lagi ke atas ini apa 81, boleh tambah lagi gitu ya. Jadi buy-nya sedikit aja bertahap ya, buy up, jadi kita average up ya. Dan yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya, karena dia fluktuasinya juga tinggi ya. Kalau kita lihat di sini dia bisa naik tinggi juga, di analisa weekly-nya dia bisa turun juga lumayan dalam ya untuk bumi ya. Jadi dia fluktuasinya cukup tinggi ya. Kemudian INDF saya sudah bahas juga di analisa saham mingguan. Hari ini dia berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 50% ya. Jadi yang sudah punya, pasang saja trailing stopnya di low-nya hari ini ya, 6325, dan di 6000 kalau kita lihat di sini di 6275. Itu bagi yang sudah punya. Kalau yang belum punya, kalau ingin buy, tunggu kalau dia hari ini naik ke atas 1700, boleh buy ya. Target terdekatnya dia akan mencoba untuk testing resisten ini ya. Kalau di Fibonacci retracement level 38,2%, dia di 6940-an ya. Jadi minim kurang lebih area ini ya, swing high-nya di area 7025 ya. Jadi kalau dia naik ke atas 6700, target price terdekatnya kurang lebih sekitar 7000 ya. 7000 sampai dengan ini ya, 7075 lah. Kemudian kalau mau tambah lagi, boleh kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7075 ya. Target berikutnya dia akan menguji level yang ini ya, kurang lebih areanya di 7350-an ya. Ini kurang lebih area Fibonacci retracement level 23,6%. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 7425, boleh tambah lagi atau average up dengan target terdekat kurang lebih di 7800 sampai dengan 8000 ya. Jadi sejauh ini masih bagus ya INDF ya. Jadi asal disiplin aja, jangan takut-takut untuk buy up atau average up kalau breakout lagi ke atasnya ya. Itu untuk INDF. Kemudian untuk BGTG ya, Bank Ganesha ya. Jadi kalau kita lihat di sini, bentar saya tarik dulu pakai Fibonacci retracement ya. Saya ambil dari swing low di sini dan swing high di sini. Bentar saya kasih magnet supaya lebih akurat. 264 di sini, 264 sini 65 ya. Jadi kalau kita lihat di sini hari ini dia menguji level 61,8% ya. Jadi bagi yang sudah punya, kalau kita lihat di sini ini ada swing high sebelumnya di 143 ya. Jadi kalau dia selama bertahan di atas 143 masih ada harapan untuk naik atau rebound ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di level 145 dan di sini kita lihat 143 ya. Jadi kalau turun di bawah 145 dan 143 boleh jual dulu ya, karena dia akan resiko ke Fibonacci retracement 78,6% di area kurang lebih di sini ya, 106 ya, 106 sampai 108. Terus kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy boleh saja buy ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 167, boleh buy
target terdekatnya di kurang lebih di Fibonacci retracement 38,2%, yaitu di 192 ya. Itu untuk saham BGTG ya. Kemudian kalau dia sudah berhasil lagi naik ke atasnya 192, boleh tambah lagi atau average up ya. Target terdekatnya di kurang lebih di sini ya, 218 ya, 217, 218. Cuma saya informasikan karena kita lihat di sini volumenya dia yang sebelumnya ya, sebelumnya November 2020 ya, dia sering nggak ada volume ya. Tiba-tiba ini setelah November dia barusan ada aktivitas ya. Nah, kalau yang belum punya, kalau trading buy boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya, secukupnya saja. Jadi kalau dia naik lagi hari ini naik ke atas 167 buy, kemudian kalau naik lagi ke atasnya ini kalau kita lihat di sini kurang lebih di area Fibonacci retracement 38,2% di 192. Kalau naik lagi ke atas 192 tambah lagi buy up average up ya. Targetnya kurang lebih ya di sekitar di sini ya. Tadi saya sebutkan 218 ya. Ya seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak untuk BGTG. Kemudian ESA, saya sudah bahas mengenai ESA sebelumnya ya. Jadi kita lihat di sini kalau yang sudah punya, kalau belum pasang trailing stop atau stop loss, pasang aja. Stop lossnya kalau dia turun di buy-nya 320 ya, dan 310 itu untuk ESA. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil backup ke atas 366 ya, seperti saya sudah bahas sebelumnya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 366 barusan buy ya. Target berikutnya saya sudah jelaskan kurang lebih di kalau kita acuan 261,8% itu di area 490 sampai 500 ya. Tapi kalau kita lihat di sini kurang lebih di sini lah bisa tercapai ya. Kalau minim di saya ambil di sini aja lah, sekitar 400 ya tertekannya, 400 dan 450 lah. Jadi dia masih kemungkinan peluang untuk sampai 400. Di sini kita lihat areanya resistennya ya. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 366, maka target terdekatnya di 400 dan sekitar kurang lebih 450 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 400. Jadi untuk saham ESA saya rasa kalau yang belum punya ya, buy-nya juga jangan terlalu banyak, secukupnya aja. Ketika dia breakout ke atas 366 buy ya. Kemudian kalau dia breakout lagi ke atas 400 tambah lagi ya, buy up average up gitu ya, untuk ESA. Terus kemudian yang sudah punya saya sudah sebutkan sebelumnya ya, tinggal pasang stop loss saja atau trailing stop ya untuk saham ESA. Kemudian berikutnya ITMG. ITMG sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan ya. Jadi mingguan untuk minggu ini, jadi yang sudah punya pasang aja trailing stop di 12.700 dan 12.400 ya kalau untuk trading ya. Kalau yang belum punya saya sudah sebutkan sebelumnya, ini kurang lebih area resistennya ya. Di sini kan kita lihat di swing high-nya di 13.250. Jadi kalau belum punya tunggu kalau dia sudah berhasil naik minim ya. Kalau mau curi start kalau dia sudah berhasil naik ke atas 13.200 hari ini ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 13.200 boleh buy, targetnya kurang lebih ya, kalau kita ikutin swing high di sini sekitar 15.050 ya. Atau ini paling nggak di tengah-tengahnya sini ya. Di tengah-tengahnya sini kurang lebih 14.000 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 13.200, dia ada kemungkinan untuk naik ke atas sampai 14.000 ya. Jadi paling cepat buy-nya kalau dia tunggu kalau berhasil naik ke atas 13.200, atau tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 13.250 barusan buy ya. Ya seperti itu. Kalau dia berhasil breakout lagi di atasnya ini ya, kalau kita lihat di sini hanya tanggal 3 Desember 2020 15.700. Kalau dia berhasil naik ke atas 15.700 boleh tambah lagi atau buy up ya, istilahnya average up. Kemudian target price-nya di mana? Kita coba tarik extension-nya ya. Extension 2 titik, kita lihat di 127,2% terdekatnya ya. Jadi ini cukup rapi. Kalau kita lihat di sini swing high-nya di 18.500 ya. Jadi sekitar 18.400 sampai dengan 18.500. Kalau berhasil naik lagi di atas 18.500, maka tidak menutup kemungkinan akan mencapai target kurang lebih di 161,8%. Kalau kita lihat di sini 161,8% masih memungkinkan ya. Bahkan kalau kita lihat di atasnya di sini kurang lebih dia sekitar 24.000 ya untuk ITMG. Jadi
asalkan disiplin aja, pasang trailing stop dan stop loss, harusnya tidak masalah ya. Jadi jangan terlalu takut mengenai berita-berita ya. Kalau kita lihat di sini, dia akan berjuang untuk breakout ke atas Fibonacci retracement level 23,6% ya. Jadi cukup rapi di area Fibonacci retracementnya di sini ya. Itu untuk ITMG. Kemudian untuk Hoki ya. Hoki kalau kita lihat di sini, saya gunakan analisa pakai Fibonacci extension aja ya, sebentar. Jadi kalau kita lihat di sini, dari sini, saya ambil dari sini ya, hanya yang ini, kemudian low-nya di sini kurang lebih ya. Ya, saat ini kalau kita lihat di sini cukup rapi ya Fibonacci extensionnya ya. Dia akan berusaha untuk breakout dari resistennya ini ya. Akurasinya lumayan cepat, akurat ya. Jadi dia hari ini sempat naik ke atas 270 ya. Kemudian dia turun, mudah-mudahan nanti setelah sesi satu break dia masih mampu untuk naik ke atas. Jadi bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di atau stop loss ya di 258 dan di sekitar sini ya. 258 dan di 248 ya. Itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya Hoki, kalau mau beli tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 272. Kalau dia berhasil naik ke atas 272, maka kemungkinan target berikutnya di Fibonacci extension level 38,2%, kurang lebih di 290 sampai dengan ini ya, 300 ya. Kalau dia breakout lagi ke atas 300, boleh tambah lagi atau average up ya. Target terdekatnya di 330 ya, kurang lebih di sini ya. Ini adalah Fibonacci extension level 61,8% ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini cukup rapi ya, Fibonacci extension untuk analisa support dan resistennya. Jadi ini kita tarik garisnya tadi ya, dari sini bawah sampai atas, kemudian saya ambil retracement yang untuk mingguan yang di sini ya. Jadi kalau kita lihat dia cukup rapi ya di sini ya. Untuk mengetahui target price-nya, di sini kita lihat Fibonacci extension 38,2% ya. Jadi cukup rapi dan akurat ya untuk menggunakan analisa Fibonacci retracement dan extension. Jadi yang belum punya tunggu ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 272. Target terdekatnya kurang lebih 290 sampai 300. Kalau naik lagi di atas 300 boleh tambah lagi, targetnya di sekitar 330 ya. Itu untuk Hoki ya. Kemudian berikutnya LPPF. Kita lihat di sini dia berjuang untuk kita lihat di sini ya. Saya sudah bahas juga sebelumnya LPPF. Sepertinya agak tergeser ini ya. Bentar. Ini low-nya agak tergeser di sini. Ini agak tergeser di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia akan berjuang untuk breakout ke atas Fibonacci retracement level 23,6% ya. Jadi kurang lebih di area 1475 ya. Jadi saham ini memang kecenderungan sideways di bawah ya. Jadi kalau sudah punya, pasang saja trailing stopnya di 1415 dan di 1355 ya untuk LPPF. Kalau yang belum punya, kalau mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1520 ya, atau 1530 lah lebih baik ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil breakout higher dari swing high sebelumnya tanggal 10 Desember 2020. Jadi kalau belum punya, tunggu kalau dia berhasil buy di atasnya 1530 ya. Target price terdekatnya di mana? Di sekitar 1900-an ya untuk Fibonacci retracement level 38,2%. 38,2% ya. Jadi ini paling nggak minim ya, dia masih bisa berusaha untuk sekitar high-nya di sekitar ya 1780 lah. 1765 sampai 1780 masih mungkin tercapai ya kalau dia berhasil naik ke atasnya 1530 ya. Boleh buy. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1900 boleh tambah lagi ya average up ya, dengan target berikutnya di Fibonacci retracement 50% kurang lebih di sini ya, di sekitar 2240 sampai 2250 lah. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2250, target berikutnya kurang lebih di
ya. Kalau kita lihat di sini, kita lihat kurang lebih 2.600 sampai 2.700. Kalau dia naik lagi ke atas 2.700, target berikutnya kurang lebih di 3.100-an ya. Itu untuk LPPF. Jadi sejauh ini dia cukup bagus ya. Dia berusaha untuk breakout dari ini ya, 1.530. Jadi kalau naik ke atas 1.530 jangan terlalu takut-takut ya. Kalau memang fundamentalnya LPPF masih belum ada perbaikan yang signifikan ya, cenderung masih trouble ya istilahnya ya. Tapi kalau trading kita fokus di pergerakan harganya ya sesuai dengan informasi yang saya berikan tadi gitu ya. Jadi jangan terlalu ragu-ragu atau terlalu takut ya. Yang penting kita tetap sabar, fokus dan disiplin selalu ya. Kemudian yang berikutnya saya bahas mengenai Zebra ya. Zebra Nusantara Tbk. Jadi saya sudah bahas sebelumnya harian ya. Kemarin kan dia tanggal 22 Maret dia arah ya, auto reject atas. Dan sekarang kita lihat bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di sini kita lihat 304 dan di 270 ya, kurang lebih ya. Jadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, kalau dia turun di bawahnya 304 jual sebagian, kalau dia turun di bawahnya 272 ya, terus 270 lah maksimum ya, itu jual semuanya untuk Zebra. Kemudian bagi yang belum punya, boleh buy kalau dia berhasil naik ke atas 380 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 380, boleh buy, target terdekatnya di kalau extension 107,2% di 400 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 400, boleh tambah lagi atau buy up, kurang lebih targetnya sekitar 450 sampai dengan 460. Cuma hati-hati untuk Zebra ya, baiknya jangan terlalu agresif karena dia baru saja menyelesaikan proses aksi korporasi ya. Jadi diakuisisi oleh perusahaan, salah satu anak perusahaan dari konglomerat Haritanu ya. Jadi secukupnya aja kalau buy up ya, kalau average up ya, jangan terlalu agresif, terlalu banyak sampai ratusan juta gitu ya. Saya secukupnya aja. Mudah-mudahan dia sampai target ke extension price level 161,8% ya. Itu untuk Zebra. Sekian untuk analisa saham harian untuk hari tanggal 23 Maret 2021 ya. Untuk saham-saham NATO, ICBP, Bumi, INDF, BGTG, ESSA, ITMG, Hoki, LPPF, Zebra. Oh, bentar, maaf. Ini ada dua lagi ya, karena saya tadi menjanjikan 12 BWPT ya. BWPT kalau kita lihat di sini dia hari ini rebound ya. Sebenarnya sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya BWPT sebelumnya ya. Jadi dia masih kalau kita lihat di sini dia testing minggu ini, dia testing area retracement level 38,2% ya. Di sini kita lihat dia sudah cukup bagus di atas 38,2%. Kalau sudah punya, pasang aja stop lossnya di 125 dan di level 123 ya. Kalau belum punya, boleh buy ketika dia berhasil naik ke atas 132, boleh tambah lagi atau buy up, atau kalau dia sudah berhasil naik ke atas 146 ya, boleh tambah lagi. Targetnya kurang lebih sekitar 166 ya, 161. Kalau kita lihat di sini 150 sampai dengan 166 ya. Itu untuk BPT ya. Jadi yang belum buy tunggu aja, kalau dia berhasil higher high di atas 132 buy, target terdekatnya ya kurang lebih di sekitar sini ya, 146 lah, atau minim dia di sekitar 140 lah, Fibonacci retracement level 23,6% ya. Kemudian untuk BOSS, kalau yang bagi yang sebentar saya tarik dulu, sebentar saya tarik dari Fibonacci retracement aja ya, supaya tahu ya, dari sini sampai sini ya lainnya. Jadi bagi yang sudah punya, pasang aja stop lossnya kalau dia turun di bawahnya 119 dan di bawahnya level ini ya 110 ya. Kalau yang belum punya, tunggu. Kalau kita lihat di sini dia swing high-nya di 136 ya, 17 Februari 2021. Kemudian yang belum punya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 132 ya, minim ya, atau 136 ke atas ya. Atau sekalian kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, Fibonacci retracement level 61,8% ya.
Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement level 61,8%, boleh tambah lagi ya, atau yang belum buy beli buy ya. Kalau mau buy lebih awal ya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 132 hari ini ya, atau 136, atau kalau nggak mau terburu-buru ya di atas 142 lah, di atasnya Fibonacci retracement level 61,8% dengan target terdekat kurang lebih di 163 ya kalau kita lihat di sini ya, 162 163 untuk Fibonacci retracement level 50%. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 166 ya, maka target berikutnya di sekitar 186 ya untuk Fibonacci retracement level 38,2% ya. Kemudian kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 195, boleh tambah lagi atau buy up. Target dekatnya kurang lebih di area sini ya. Kalau Fibonacci retracement level 23,6% di 211 ya. Tapi kalau kita lihat di sini kurang lebih sekitar 230-an lah bisa dapat ya. Kurang lebih bisa dapat ya 228 sampai 230. Kemudian kalau dia berhasil lagi naik ke atas 230, boleh tambah lagi. Targetnya dia akan menguji swing high sebelumnya 13 Januari 2021 ya di 254 ya. Yang minim 250 lah kalau dia berhasil naik lagi ke atas 230. Jadi ada 12 saham semuanya ya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa share dan like. Yang penting nonton sampai habis supaya paham ya. Jadi jangan sampai nontonnya terburu-buru nanti terjadi salah paham gitu ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan juga silakan tanya di kolom komentar di bawah ini ya. Sekian dan terima kasih.